Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Saya Rivaldi Pranata, peserta Latsar CPNS Angkatan 7, Gelombang 3, Kabupaten Pasangkayu tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kompeten. Kompetensi menurut Kamus Kompetensi Loma tahun 1998 dan Standar Kompetensi dari International Labour Organization atau ILO memiliki 3 aspek penting yang berkaitan dengan perilaku kompetensi, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan. Sesuai Peraturan Menteri PAN-RB nomor 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi ASN, kompetensi meliputi 1. Kompetensi teknis yang adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. 2. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Yang ketiga, kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan. Yang ketiga, kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran dan fungsi dari jabatannya. Pendekatan pengembangan dapat dilakukan dengan klasikal dan non-klasikal, baik untuk kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Salah satu kebijakan penting dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, adanya hak pengembangan pegawai sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 jam pelajaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dalam menentukan pendekatan pengembangan talenta ASN ditentukan dengan peta 9 box pengembangan, di mana kebutuhan pengembangan pegawai sesuai dengan hasil pemetaan pegawai dalam 9 box tersebut. Berkinerja yang berakhlak. 1. Setiap ASN sebagai profesional sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. 2. Selain ciri tersebut, ASN terikat dengan etika profesi sebagai pelayan publik. Ketiga, perilaku etika profesional secara operasional tunduk pada perilaku berakhlak. Meningkatkan kompetensi diri. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah dalam keniscayaan. Pendekatan pengembangan mandiri ini disebut dengan heutagogy atau disebut juga dengan teori net-centric, merupakan pengembangan berbasis pada sumber pembelajaran utama dari internet. Perilaku lain ASN pembelajar yaitu melakukan konektivitas dalam basis online network. Sumber pembelajaran lain bagi ASN dapat memanfaatkan sumber keahlian para pakar atau konsultan yang mungkin dimiliki unit kerja atau instansi tempat ASN bekerja atau tempat lain. Pengetahuan juga dihasilkan oleh jejaring informal atau networks yang mengatur diri sendiri dalam berinteraksi dengan pegawai dalam organisasi
dan atau luar organisasi. Membantu orang lain belajar. Sosialisasi dan percakapan di ruang istirahat atau di kafeteria kantor termasuk morning tea atau kafe seringkali menjadi ajang transfer pengetahuan. Perilaku berbagi pengetahuan bagi ASN pembelajar yaitu aktif dalam pasar pengetahuan atau forum terbuka yang biasa disebut dengan Knowledge Fair and Open Forum. Melakukan kerja terbaik. Pengetahuan menjadi karya, sejalan dengan kecenderungan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta, bersifat dinamis, hidup, dan berkembang melalui berbagai perubahan lingkungan dan karya kemanusiaan. Pentingnya karya terbaik dalam pekerjaan selayaknya tidak dilepaskan dengan apa yang menjadi kepentingan dalam hidup seseorang.